Di sebuah sudut pasar tradisional di Batang, Jawa Tengah, berdiri sebuah warung sederhana. Warung itu milik seorang pria bernama Pak Rozak, berumur 40 tahun. Bersama istrinya Bu Heni, ia mencoba mengais rezeki dari berjualan pindang tetel balungan. Makanan khas yang biasanya ramai dicari orang karena kuahnya yang gurih dan penuh rempah. Namun, meski mereka sudah berusaha keras, warung itu tetap sepi. Hanya beberapa orang pembeli yang mampir, dan itu pun kadang cuma membeli sedikit. Sementara di sisi lain pasar, tepat tidak jauh dari lapak mereka, ada warung milik Bu Ida. Warungnya menjual menu yang sama, pindang tetel balungan, tapi dagangannya selalu ramai. Pembeli rela antre panjang untuk makan di sana. Pak Rozak hanya bisa memandang dengan tatapan penuh iri setiap kali melihat kerumunan orang yang menyerbu warung Bu Ida. Sesekali ia menghela napas berat, menepuk-nepuk lututnya sambil berkata dalam hati, "Kenapa warungku sepi begini, ya Allah? Apa kurang doaku, apa kurang usahaku?" Bu Heni istrinya mencoba menghibur. "Sudahlah Pak, sabar. Rezeki itu sudah ada yang ngatur. Mungkin hari ini sepi, besok bisa ramai. Yang penting kita tetap berusaha." Tapi kata-kata itu sering tak mampu meredakan hati Pak Rozak. Ia merasa harga dirinya makin turun. Baginya umur sudah 40 tahun, punya 4 anak yang masih butuh biaya sekolah, tapi dagangan tidak kunjung maju. Anak sulung mereka, Rian, yang baru masuk SMA, sering merengek minta uang tambahan untuk buku dan ongkos sekolah. Anak kedua, Dinda, yang masih SMP, minta dibelikan sepatu baru karena sepatunya jebol. Sementara si kembar Bimo dan Dani masih duduk di bangku SD. Kadang pulang sekolah menangis karena diminta ikut iuran kegiatan, padahal mereka tahu orang tuanya kesulitan. "Bu, aku malu sama teman-teman. Katanya masa anak SMA bajunya lusuh terus. Bisa minta uang buat beli yang baru, Bu?" tanya Rian suatu malam. Bu Heni hanya bisa mengelus kepala anaknya. "Sabar ya anak, kalau nanti warung ramai ibu belikan. Sekarang belum ada uangnya." Percakapan sederhana seperti itu sering membuat hati Pak Rozak panas. Ini Frabanggal Simes, kepala keluarga. Warung Bu Ida makin hari makin ramai, sementara warungnya makin terpuruk. Tak jarang ia melihat Bu Ida berdiri di depan warungnya dengan senyum puas. Tawa pembeli, suara sendok dan mangkuk beradu, serta antrean panjang di warung sebelah seakan menjadi tamparan keras untuk harga dirinya. Suatu sore, saat warungnya hampir tutup tanpa ada hasil berarti, Pak Rozak melamun. Tatapannya kosong mengarah ke jalanan pasar yang mulai sepi. Dia menggenggam uang receh hasil dagangan hari itu. Tak sampai cukup untuk membeli beras banyak. "Pak, gimana kalau besok kita coba tambah menu lain? Biar orang penasaran," ucap Bu Heni hati-hati. "Tambah menu. Uang buat beli bahan aja nggak ada, Bu. Kamu pikir gampang apa?" Jawab Pak Rozak ketus. Bu Heni terdiam. Ia tahu suaminya sedang terbakar perasaan, tapi ia pun tak bisa berbuat banyak. Malam itu, saat anak-anak sudah tertidur, Pak Rozak masih duduk di depan rumah. Angin malam berhembus dingin, sementara suara jangkrik terdengar bersahutan. Ia menyalakan rokok murahan, menghisap dalam-dalam lalu menghembuskannya dengan wajah muram. Dalam hatinya ia bergumam lirih, "Andai ada jalan agar warungku bisa seramai Bu Ida, ku rela melakukan apa saja." Dan tanpa ia sadari, ucapan itu adalah awal dari sebuah jalan gelap yang akan menjerat hidupnya. Hari-hari berikutnya, warung Pak Rozak masih saja sepi. Dari pagi hingga siang, ia dan istrinya hanya duduk menunggu pembeli yang tak kunjung datang. Sesekali ada orang mampir, tapi lebih banyak yang hanya lewat dan menuju ke warung Bu Ida. Warung Bu Ida memang selalu ramai. Dari jauh terdengar suara ramai para pembeli yang berebut tempat duduk. Bau kuah pindang balungan dari warungnya menusuk hidung, membuat banyak orang tergoda. Pak Rozak sering mencuri pandang ke arah sana. Jantungnya terasa ditusuk rasa iri setiap kali melihat tumpukan uang yang dihitung Bu Ida dengan senyum lebar. "Ya Allah, kenapa nasibku begini? Ku kerja keras tiap hari tapi tetap saja kalah saing," gumamnya dengan wajah muram. Bu Heni yang duduk di sampingnya hanya bisa menarik napas panjang. "Pak, kita jangan iri sama orang lain. Kita jalani saja rezeki kita. Allah tahu siapa yang berusaha. Pasti ada jalannya." Namun kata-kata itu seperti angin lalu bagi telinga Pak Rozak. Ia merasa usahanya sia-sia. Malam harinya setelah warung tutup, suasana rumah selalu dipenuhi keluhan anak-anak. "Bu, uang jajan habis.
Teman-teman pada bisa beli jajanan enak, aku nggak bisa, kata Dani si kembar bungsu. Bu, besok ada iuran pramuka. Kalau nggak bayar aku nggak boleh ikut, timpal Bimorian anak sulung hanya diam. Tapi ia menatap tajam ayahnya dengan penuh kecewa. Ia ingin minta uang buku. Tapi ia tahu orang tuanya sedang kesulitan. Pak Rozak merasakan tatapan itu. Tatapan yang membuatnya merasa kecil dan tak berguna sebagai kepala keluarga. Suasana rumah makin sering panas. Pertengkaran antara Pak Rozak dan Bu Heni pun kerap terjadi. Pak, jangan cuma bengong tiap hari. Kalau warung nenggak maju, ya kita harus cari cara lain. Jualan apa ke biar ada pemasukan tambahan, kata Bu Heni dengan suara meninggi. Pak Rozak langsung membanting gelas di meja. Kamu pikir aku nggak capek mikir, Bu? Kamu kira aku nggak punya otak? Aku tiap hari berusaha, tapi hasilnya begini-begini aja. Kamu enak ngomong doang. Anda berbanasi dan setakutan melihat ayah dan ibu mereka bertengkar. Rian langsung membawa adik-adiknya masuk kamar, mencoba menenangkan mereka. Sejak saat itu, pikiran Pak Rozak semakin kacau. Ia tidak lagi bisa tidur nyenyak. Malam-malamnya dipenuhi lamunan dan rasa iri yang menyesakkan dada. Dalam hatinya, ia mulai berbisik, andai aku bisa seperti Bu Ida. Andai warungku ramai, pasti anak-anakku nggak kekurangan lagi. Hingga suatu malam, saat ia duduk sendirian di depan rumah, terdengar suara samar dari arah jalan. Suara seperti bisikan lirih. Kalau mau kaya, kalau mau ramai, ada jalan pintasnya. Pak Rozak terperanjat. Jendela memilih solusi tapi tak melihat siapa-siapa. Hanya angin malam yang berhembus dingin, membuat bulu kuduknya berdiri. Ia mencoba mengusir perasaan itu, menganggapnya hanya halusinasi. Tapi anehnya, semakin hari bisikan itu makin sering terdengar di telinganya. Semakin lama semakin jelas. Rezeki besar menantimu. Asal berani, asal rela. Pak Rozak mulai gelisah. Hatinya diliputi rasa penasaran sekaligus ketakutan. Giring sih tahu bisikan itu nyata, atau hanya permainan pikirannya sendiri. Tapi satu hal yang pasti, dalam hatinya yang penuh iri dan tertekan, ia mulai tergoda untuk mencari tahu. Pasar Batang mulai sepi menjelang malam. Lampu-lampu minyak di beberapa warung sudah dipadamkan. Pak Rozak yang hari itu hanya mendapat hasil sedikit, berjalan lunglai menutup lapaknya. Uang receh yang digenggamnya tak seberapa, bahkan tak cukup untuk belanja bahan esok hari. Ia berjalan pelan menyusuri jalan pasar yang mulai gelap. Pikirannya penuh rasa kecewa dan amarah. Di tengah lamunannya, tiba-tiba seorang pria tua berwajah pucat muncul di depannya. Bajunya lusuh, matanya sayu tapi tajam menusuk. Berat ya hidupmu, nah. Suara pria itu serak tapi entah mengapa terdengar jelas di telinga Pak Rozak. Pak Rozak terdiam. Ia mengenal siapa orang ini, tapi merasa seakan pria itu tahu isi hatinya. Bapak siapa? Tanyanya dengan nada waspada. Pria itu tersenyum samar, menatap tajam seolah bisa membaca isi kepala Rozak. Aku cuma orang yang ingin membantu. Kau ingin warungmu ramai kan? Kau ingin anak-anakmu tak lagi kekurangan kan? Dik, hati Pak Rozak bergetar. Kata-kata itu tepat menusuk ke dalam jiwanya yang resah. Lalu, bagaimana caranya? Tanyanya lirih seakan sudah terhipnotis. Pria tua itu mendekat, suaranya lebih pelan, seperti berbisik. Pergilah ke hutan di sebelah timur Batang. Bawa seekor kambing hitam. Lakukan penyembelihan di bawah pohon besar di tengah hutan. Jangan lupa bakar dupa, bacakan mantra yang nanti kuberikan. Jika berhasil, warungmu akan ramai, rezekimu melimpah. Pak Rozak tertegun. Hatinya diliputi rasa takut sekaligus penasaran. Itu pesugihan ya? Tanyanya dengan suara gemetar. Pria tua itu tersenyum, matanya memerah sesaat. Jangan sebut pesugihan. Anggap saja itu jalan pintas untuk rezeki. Bukankah kau rela melakukan apa saja demi keluargamu? Jawaban itu menusuk dalam. Pak Rozak menunduk. Benar, demi anak-anaknya ia rela melakukan apa saja. Namun di situ ada keraguan besar di hatinya. Kalau aku lakukan itu, apa yang harus aku bayar? Tanyanya hati-hati. Pria tua itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menepuk bahu Rozak sambil berbisik. Tak ada rezeki yang gratis. Ingat itu, kau hanya perlu ikhlas memberikan sesuatu yang kau cintai. Maka keberkahan akan datang padamu. Setelah berkata begitu, pria tua itu berjalan menjauh ke kegelapan. Dalam sekejap, bayangannya lenyap begitu saja, seolah ditelan malam. Pak Rozak berdiri kaku. Jantungnya berdetak kencang. Telinganya masih terngiang kata-kata tadi. Ikhlas memberikan sesuatu yang kau cintai. Sepanjang perjalanan pulang,
Pikirannya kacau. Hatinya berperang hebat antara rasa takut dan rasa tergoda. Sesampainya di rumah, Bu Heni menyambut dengan wajah lelah. "Pak, hasil dagang hari ini sedikit banget ya," tanyanya sambil menatap uang receh di tangan suaminya. Pak Rozak hanya terdiam. Ia tak sanggup menjawab. Ia hanya menatap anak-anaknya yang tidur lelap di lantai dengan pakaian lusuh dan wajah polos. Dadanya terasa sesak. Malam itu, ketika semua orang sudah terlelap, Pak Rozak duduk sendirian di teras rumah. Angin malam berhembus dingin menusuk tulang. Suara jangkrik terdengar sayup-sayup. Bisikan itu kembali terdengar entah dari mana asalnya. "Pergi ke hutan, bawa kambing hitam, ikhlas memberikan yang kau cintai." Pak Rozak menutup telinganya, berusaha menepis suara itu. Namun semakin ia menolak, bisikan itu semakin keras, semakin nyata. Sampai akhirnya, dengan keringat dingin membasahi tubuh, ia berbisik pada dirinya sendiri. "Kalau ini bisa membuat warungku ramai, kalau ini bisa bikin anak-anakku hidup lebih layak, mungkin ku harus mencobanya." Dan sejak malam itu, hidup Pak Rozak tak lagi sama. Sejak pertemuannya dengan pria tua misterius itu, hidup Pak Rozak berubah. Hari-harinya dipenuhi kebingungan. Ia seperti kehilangan arah. Siang ia tetap berjualan pindang tetel balungan, tapi pikirannya tak pernah tenang. Malamnya ia gelisah, tak bisa tidur, karena bisikan-bisikan itu selalu datang menghantui. Di satu sisi ia takut. Ia tahu nih betul pesugihan bukan jalan yang benar. Sejak kecil, ia sudah sering mendengar cerita tentang orang-orang yang mengambil jalan pintas dengan pesugihan, berakhir dengan kematian mengenaskan. Tapi di sisi lain ia merasa hidupnya makin terpojok. Warung sepi, utang menumpuk, anak-anak sering mengeluh. "Ya Allah, aku harus bagaimana? Aku ingin membahagiakan anak-anakku. Tapi jalan yang muncul malah begini." Bisiknya sendirian pada malam-malam panjangnya. Bu Heni menyadari ada yang aneh pada suaminya. Pak Rozak jadi sering melamun, jarang bicara, dan mudah marah. "Pak, akhir-akhir ini kamu kenapa sih? Kok sering bengong? Ada masalah yang kamu sembunyikan dari aku?" tanya Bu Heni dengan nada khawatir. "Ah, nggak ada apa-apa, Bu. Aku cuma mikirin warung aja," jawab Pak Rozak singkat. Namun jawaban itu tidak meyakinkan. Bu Heni merasa ada sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang tidak ingin diucapkan suaminya. Malam-malam berikutnya, suasana rumah menjadi semakin aneh. Anak-anak sering terbangun karena mendengar suara bisikan lirih dari dapur. Kadang mereka melihat bayangan hitam melintas cepat di sudut rumah. Deni, si kembar bungsu, pernah menangis histeris karena merasa ada yang mengelus kepalanya. Padahal tak ada siapa-siapa. "Bu, tadi ada orang hitam berdiri di pintu kamar," ujar Dani sambil terisak. Bu Heni merinding, buru-buru memeluk anaknya. Ia tahu rumah mereka sedang tidak baik-baik saja. Sementara itu, di dalam dirinya, Pak Rozak semakin tersiksa. Setiap kali ia melihat anak-anaknya tidur dengan wajah polos, hatinya luluh. Ia ingin menyerah, ingin melupakan semua bisikan itu. Tapi setiap kali ia mengingat betapa sepinya warung, betapa sulitnya mereka bertahan hidup, godaan itu datang lagi, semakin kuat. "Kalau aku lakukan ritual itu, mungkin warungku akan ramai. Aku bisa belikan Rian baju sekolah baru. Dinda bisa punya sepatu. Si kembar bisa jajan seperti teman-temannya. Bu Heni nggak perlu kerja terlalu keras," pikirnya sambil menggenggam kepala. Air matanya menetes. Dia benar-benar terjebak dalam dilema. Pada suatu malam, ketika ia termenung di depan rumah, bisikan itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas dari sebelumnya. "Rozak, waktumu hampir habis. Kalau kau ingin warungmu ramai, datanglah ke hutan. Bawa kambing hitam, ikhlaslah." Tubuh Pak Rozak gemetar. Dia mestu telinganya, tapi suara itu terus saja terdengar. Angin malam bertiup kencang, membuat daun-daun bergemerisik. Dari kejauhan, ia merasa ada sosok bayangan tinggi berdiri di ujung jalan, mengawasinya. "Pak, kamu kenapa?" Tiba-tiba Bu Heni muncul dari belakang. Pak Rozak terlonjak kaget. Wajahnya pucat pasi, keringat dingin membasahi pelipisnya. "Ah, enggak apa-apa, Bu. Aku cuman kepikiran aja," jawabnya terbata-bata. Bu Heni menatap suaminya lekat-lekat. Hatinya semakin yakin bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Malam itu, setelah Bu Heni dan anak-anak tidur, Pak Rozak duduk sendirian di ruang tamu. Ia menyalakan rokok, menghembuskan asapnya dengan napas berat. Di meja depannya, ia menuliskan sesuatu di kertas kecil. Daftar kebutuhan anak-anak, uang sekolah,
dan utang belanja yang belum terbayar. Kertas itu ia remas dengan tangan gemetar. Kalau aku terus begini, keluargaku akan hancur karena kemiskinan. Tapi kalau aku lakukan itu, mungkin aku bisa menyelamatkan mereka. Hatinya semakin kacau. Antara kasih sayang pada keluarga dan godaan jalan pintas yang semakin kuat. Perang batin itu membuatnya hampir gila. Mungkin aku harus mencobanya. Mungkin ini satu-satunya jalan. Keputusan itu perlahan tumbuh di hatinya, meski ia sendiri takut pada apa yang akan terjadi setelahnya. Malam itu, langit gelap tanpa bintang. Awan hitam menggantung pekat, seolah menutup bulan agar tak ada cahaya yang menemani langkah Pak Roza. Dengan hati berdebar, ia memanggul seekor kambing hitam yang sudah ia beli diam-diam. Hutan di timur Batang terlihat begitu menyeramkan. Jalan setapak yang dilalui dipenuhi dedaunan kering yang berderak saat diinjak. Suara burung malam bersahutan. Kadang terdengar lolongan aneh entah dari binatang atau sesuatu yang bukan manusia. Pak Rozak terus berjalan, peluh dingin membasahi tubuhnya meski udara malam terasa menusuk tulang. Setiap langkah terasa berat. Di pundaknya kambing hitam itu meringkik pelan. Suaranya terdengar seperti tangisan bayi. Hal itu membuat bulu kuduknya berdiri. Ia tiba di sebuah pohon besar di tengah hutan. Pohon dengan batang raksasa yang menjulang tinggi, berlumut, dan penuh akar yang menjalar seperti ular. Pohon itu tampak angker, seolah sudah menunggu kedatangannya sejak lama. Dengan tangan gemetar, Pak Rozak menyalakan dupa yang sudah ia bawa. Asapnya mengepul, membuat udara hutan semakin pekat. Aroma wangi bercampur anjir memenuhi sekitar. Ia lalu mengeluarkan secarik kertas lusuh berisi mantra yang diberikan pria tua misterius itu. Suara gemetar keluar dari mulutnya. Yamiro penjaga, aku persembahkan ini demi rejeki dan kelancaran. Angin mendadak berhembus kencang, membuat daun-daun berdesir keras. Seolah seluruh hutan merespons perkataan itu. Pak Rozak menatap kambing hitam di depannya. Dengan pisau tajam di tangan, ia bersiap menyembelih. Namun saat mata pisau hampir menyentuh leher kambing, sesuatu yang aneh terjadi. Kambing itu menoleh padanya. Sekejap wajahnya berubah, menjadi wajah anak bungsunya, Dani. Bapak, jangan sakit. Suara lirih itu terdengar jelas, membuat tubuh Pak Rozak kaku. Jantungnya berdegup kencang, tangannya bergetar hebat. Tidak, ini cuma halusinasi, ini cuma kambing. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Namun, semakin lama ia menatap, semakin jelas wajah itu adalah wajah anaknya sendiri. Mata polos Dani dengan tatapan penuh ketakutan menatap langsung ke dalam matanya. Bapak, jangan bunuh aku. Suara itu kembali terdengar. Pak Rozak menjerit dalam hati. Air matanya mulai mengalir, tapi entah kekuatan apa yang menguasai tubuhnya. Pisau di tangannya justru bergerak sendiri, menyayat leher kambing itu dengan cepat. Shoot! Jeritan keras terdengar menggema di hutan, tapi bukan suara kambing. Itu suara anak kecil menjerit kesakitan. Suara Dani. Darah muncrat ke tanah memenuhi akar-akar pohon besar. Angin langsung berhenti. Suasana hutan mendadak sunyi, terlalu sunyi. Tak ada lagi suara jangkrik, tak ada lagi suara burung malam. Hanya ada bau amis darah yang semakin menusuk hidung. Pak Rozak terhuyung. Jatuh terduduk, napasnya memburu. Tangannya berlumuran darah, matanya nanar menatap tubuh kambing, yang kini kembali terlihat seperti kambing biasa. Tapi di sela-sela asap dupa, ia melihat sekilas, bayangan anak bungsunya tergeletak dengan leher penuh darah. Tidak, ini nggak mungkin. Pak Rozak memukul-mukul kepalanya, berusaha menolak kenyataan itu. Dari balik kegelapan hutan, suara tawa menyeramkan terdengar. Semakin lama semakin keras. Hahaha, kau sudah memilih jalanmu, Roza. Mulai malam ini kau bukan lagi manusia biasa. Pak Rozak menoleh panik, tapi tak ada siapa-siapa. Suara itu datang dari segala arah. Tiba-tiba darah yang ia korbankan meresap ke tanah, dan akar-akar pohon besar bergerak pelan, seperti ular yang menikmati makanan. Sejenak hutan kembali tenang, tapi jauh di lubuk hati Pak Rozak tahu. Ia baru saja menyerahkan sesuatu yang tak pernah bisa ia ambil kembali. Dengan tubuh gemetar dan mata kosong, ia pulang ke rumah membawa pikiran hancur. Namun entah mengapa,
Ada satu bisikan halus di telinganya yang menenangkan. Mulai besok, warungmu akan ramai. Esok paginya, warung pindang tetel balungan milik Pak Rozak berubah drastis. Sejak subuh, orang-orang sudah berdatangan. Mereka berdesakan ingin mencicipi masakan Rozak yang sebelumnya selalu sepi. Kuah pindang buatan Bu Heni yang biasanya terasa hambar, tiba-tiba berubah sangat gurih, seakan punya rasa yang tidak bisa dijelaskan. Balungan yang mereka sajikan terasa begitu lembut, seolah dagingnya meleleh di mulut. Wah, enak banget pindang balunganmu, Pak Rozak. Kok baru sekarang rame rasanya begini? Kata seorang pembeli dengan penuh semangat. Betul, betul. Warung Bu Ida aja kalah sekarang. Ini benar-benar juara. Sahut yang lain sambil tertawa puas. Dalam waktu singkat, warung itu penuh sesak. Mangkok-mangkok kuah habis berganti-ganti. Uang mengalir deras ke laci kayu mereka. Bu Heni sampai terperangah, tak percaya dengan apa yang terjadi. Pak, kok bisa tiba-tiba ramai begini? Kuahnya juga beda sekali. Kamu kasih resep baru ya? Tanya Bu Heni dengan senyum senang. Pak Rozak hanya tersenyum tipis meski di dalam hatinya bergemuruh. Ia tahu ini bukan karena resep baru. Ini semua hasil dari ritual di hutan semalam. Siang itu hasil dagangan mereka melimpah. Uang yang terkumpul lebih banyak daripada hasil seminggu berjualan sebelumnya. Bu Heni bersyukur berkali-kali. Sementara anak-anak mereka ikut tertawa riang melihat makanan di rumah melimpah. Namun, keganjilan mulai terasa sejak malam harinya. Saat Bu Heni membersihkan panci besar yang dipakai untuk memasak, ia mendapati air rebusan berubah warna menjadi merah pekat seperti darah. Bau anir menusuk hidung membuatnya hampir muntah. Pak, lihat ini. Kenapa kuahnya jadi kayak darah? Suara Bu Heni gemetar. Pak Rozak segera mendekat. Ia juga mencium bau amis itu. Sekejap tubuhnya lemas. Ia teringat jelas bagaimana darah mengalir deras di hutan semalam, meresap ke akar pohon besar itu. Namun dengan cepat ia menutupi rasa takutnya. Mungkin itu cuma sisa bumbu, Bu. Udah, jangan dipikirin. Besok kita masak lagi aja. Yang penting sekarang kita bisa jualan laris. Bu Heni mengangguk pelan meski hatinya tidak tenang. Malam semakin larut. Ketika semua sudah tidur, Pak Rozak terbangun karena mendengar suara lirih. Bapak. Kenapa Bapak tega? Suara itu jelas suara Dani, anak bungsunya. Pak Rozak langsung bangun. Menoleh ke sekeliling, ia melihat bayangan kecil berdiri di pojok dapur. Bayangan itu menyerupai anaknya, tapi wajahnya pucat dan penuh darah di leher. Bapak, suara itu kembali memanggil, kali ini lebih dekat. Pak Rozak terjerembab ke lantai, tubuhnya gemetar hebat. Tidak, jangan ganggu aku. Ia menutup wajah dengan kedua tangannya. Ketika ia menurunkan tangannya, bayangan itu sudah hilang. Hanya tersisa suara kambing mengembik samar dari luar rumah. Pagi harinya, warung kembali ramai. Uang kembali mengalir deras. Orang-orang memuji kelezatan pindang balungan mereka. Bahkan ada yang bilang rasanya berbeda dari semua yang pernah ada. Tapi setiap kali melihat daging balungan direbus, Pak Rozak merasa aneh. Sesekali ia melihat daging itu bukan lagi tulang sapi, melainkan potongan tangan kecil, kaki mungil, sore wajah pucat anaknya yang terapung dalam kuah merah. Sekejap kemudian, daging itu kembali normal. Pak Rozak menggigil. Ia sadar betul, ada harga yang sudah ia bayar. Dan apa yang tampak sebagai balasan awal pesugihan, hanyalah pintu gerbang menuju teror yang lebih mengerikan. Malam itu, suasana rumah keluarga Pak Rozak terasa berbeda. Angin bertiup kencang, membuat jendela berderit seperti ada yang mencoba membukanya dari luar. Lampu di ruang tamu berkedip-kedip, padahal biasanya tidak pernah begitu. Bu Heni yang sedang menidurkan anak-anaknya, tiba-tiba merasa ada hawa dingin menyelimuti kamar. Dani yang sudah meninggal seakan-akan hadir kembali di antara mereka. Bau amis darah samar tercium, membuat bulu kuduknya berdiri. Pak, kamu merasakan sesuatu enggak? Tanya Bu Heni dengan wajah pucat. Pak Rozak hanya diam, matanya merah penuh beban. Dia mencoba menenangkan istrinya. Sudah, jangan pikir yang aneh-aneh. Mungkin cuma angin malam. Namun, kata-kata itu bahkan tak bisa menenangkan dirinya sendiri. Sejak malam ritual di hutan, setiap ia pejamkan mata, bayangan Dani dengan leher berlumuran darah selalu muncul. Menjelang tengah malam, suara gaduh terdengar dari dapur. Panci besar yang sudah dicuci tiba-tiba jatuh dengan keras, menimbulkan suara dentuman.
Semua orang terbangun. Siapa itu? Teriak Pak Rozak sambil membawa senter. Ia melangkah perlahan ke dapur. Senter menyorot ke arah panci yang terguling. Namun tiba-tiba, di balik kegelapan tampak sosok bayangan kecil berlari cepat. Suara tawa lirih terdengar, tapi tawa itu seram, parau seperti suara anak kecil bercampur tangisan. "Bapak, lapar." Suara itu bergema. Pak Rozak langsung pucat pasi. Itu jelas suara Dani. Besoknya, saat mereka berjualan, gangguan semakin nyata. Ketika Bu Heni menuangkan kuah pindang ke mangkok pembeli, ia terperanjat. Kuah itu terlihat merah pekat, penuh gumpalan seperti daging manusia. Yui menjerit dan mangkoknya jatuh. Tapi anehnya, para pembeli melihat kuah itu normal. Bening, gurih dengan aroma sedap. "Loh, kenapa, Bu? Padahal kelihatan enak sekali, kok dibuang?" tegur salah satu pembeli. Bu Heni menelan ludah, tak berani menceritakan apa yang ia lihat. Hanya ia dan suaminya yang bisa merasakan kejanggalan itu. Malam berikutnya, teror kembali berlanjut. Anak-anak Pak Rozak yang lain mulai diganggu. Putrinya yang sulung, Rina, terbangun tengah malam karena mendengar suara langkah kaki di kamar. Saat ia membuka mata, ia melihat seorang anak kecil duduk di tepi ranjangnya. Wajah anak itu pucat, matanya hitam pekat tanpa bola mata, dan dari lehernya mengalir darah segar menetes ke lantai. "Rina, ayo ikut aku. Ayo main." Rina berteriak histeris hingga seluruh rumah geger. Saat semua masuk ke kamar, sosok itu sudah lenyap. Lantai kamar Rina basah, tapi bukan darah, melainkan air bercampur bau anyir yang menusuk hidung. Sejak saat itu, rumah mereka tidak pernah lagi terasa tenang. Pintu sering terbuka sendiri. Suara tangisan anak kecil terdengar setiap malam, dan aroma darah segar memenuhi dapur. Bu Heni akhirnya mendesak suaminya. "Pak, bilang sama aku, apa yang kamu lakukan di hutan itu? Kenapa setelah itu semua ini jadi kacau? Aku nggak kuat lagi." Pak Rozak terdiam, keringat dingin membasahi wajahnya. Ia menatap lantai, lalu dengan suara bergetar akhirnya mengaku. Aku sudah melakukan pesugihan, Bu. Itu bukan kambing biasa. Itu Dani." Bu Heni menjerit histeris, tubuhnya langsung lemas seolah tidak kuat menerima kenyataan. Yui menangis keras, suaranya bercampur amarah dan penyesalan. "Ya Allah, Pak, kamu tegas sekali. Itu anak kita sendiri." Pak Rozak hanya bisa terdiam. Hatinya teremuk, tapi ia sudah terjebak dalam perjanjian gelap. Dan sejak saat itu ia tahu keluarganya tidak akan pernah lepas dari teror makhluk gaib yang menuntut balasan. Setelah pengakuan Pak Rozak, rumah mereka tidak pernah sama lagi. Bu Heni menjadi lebih sering murung. Anak-anak lain pun ketakutan setiap malam. Mereka tak berani tidur sendiri, selalu berkumpul di ruang tengah sambil menyalakan lampu. Namun meski diteror setiap hari, warung pindang tetel balungan mereka semakin ramai. Orang-orang terus berdatangan. Bahkan ada yang datang dari luar kota karena mendengar kelezatan pindang balungan itu. Setiap kali uang masuk, wajah Pak Rozak terlihat muram. Ia tahu itu bukan rezeki halal, melainkan darah anaknya yang berubah menjadi keberuntungan. Suatu sore ketika warung hampir tutup, datanglah seorang lelaki tua berpakaian lusuh. Rambutnya putih panjang, matanya tajam menusuk. Ia hanya duduk diam di pojok warung sambil memesan seporsi pindang. Bu Heni melayaninya dengan ragu. Anehnya, saat kuah pindang disajikan, lelaki itu tidak langsung makan. Dia menatap mangkok itu lama, kemudian bergumam pelan, "Darah anak." Darah anak. Pak Rozak yang mendengar langsung pucat. Ia mendekat, mencoba bersikap tenang. "Pak, maksudnya apa?" Lelaki tua itu menatap tajam ke arah Rozak. "Kamu sudah membuka pintu yang tidak seharusnya. Yang kamu beri makan bukan hanya orang-orang di warung ini, tapi juga penghuni hutan yang haus darah." Suasana warung mendadak mencekam. Tidak ada pembeli lain selain lelaki itu. Angin berhembus kencang masuk dari jendela, membuat lampu bergoyang. "Jika tidak berhenti sekarang, satu persatu keluargamu akan diambil. Kau sudah tahu tanda-tandanya, kan?" ucap lelaki itu sambil tersenyum miring. Pak Rozak terdiam, hatinya berdegup kencang. Dia tahu perkataan itu benar. Dani sudah jadi korban, dan kini arwahnya terus bergentayangan. Seketika lelaki tua itu berdiri, meninggalkan warung tanpa membayar. Saat ia melangkah keluar, tubuhnya perlahan hilang ditelan kegelapan. Seakan ia bukan manusia biasa, melainkan sosok gaib yang datang memberi peringatan. Malam harinya,
Peringatan itu menjadi kenyataan. Pak Rozak terbangun karena mendengar suara gaduh dari kamar anak keduanya. Rina, ia segera berlari ke sana bersama Bu Heni. Betapa terkejutnya mereka ketika melihat Rina berdiri kaku di sudut kamar dengan mata kosong menatap dinding. "Rina, nak, sadar!" teriak Bu Heni sambil mengguncang tubuh putrinya. Namun, Rina hanya membuka mulut pelan dan berkata dengan suara yang bukan miliknya. Suara itu parau, dalam seperti suara orang dewasa bercampur suara anak kecil. Giliran dia. Tiba-tiba tubuh Rina kejang-kejang dan terjatuh ke lantai. Dari mulutnya keluar cairan merah kental. Baunya amis menusuk hidung. Bu Heni berteriak histeris, sementara Pak Rozak hanya bisa memeluk tubuh anaknya, yang tak sadarkan diri. Setelah beberapa menit, Rina akhirnya terbangun. Namun wajahnya pucat sekali, seakan habis diisap seluruh energinya. Ia menangis ketakutan, berkata bahwa Dani menemuinya dalam mimpi dan mengajak pergi ke hutan. Keesokan malamnya, tak tahan dengan semua teror, Pak Rozak memutuskan kembali ke hutan tempat ia melakukan ritual. Dengan membawa kemenyan dan sebilah pisau, ia berharap bisa menenangkan makhluk yang ia ajak perjanjian. Di tengah hutan, suasana sunyi mencekam. Pohon-pohon menjulang seperti dinding hitam. Angin berhenti bertiup, membuat keheningan semakin menekan. Pak Rozak menyalakan kemenyan. Asap tipis mengepul ke udara. Aku sudah memberikan apa yang kalian minta. Jangan ganggu keluargaku lagi. Cukup Dani saja, teriaknya dengan suara gemetar. Namun jawaban yang ia dapat hanyalah suara tawa, bergema dari segala arah. Tawa anak kecil bercampur suara kambing mengembik. Dari balik kegelapan, tampak sosok Dani berjalan mendekat. Tubuh kecilnya berlumuran darah, matanya kosong dan tangannya membawa tulang kambing yang masih meneteskan darah segar. "Bapak, giliran siapa lagi, Pak?" Pak Rozak berteriak ketakutan. Pisau di tangannya terjatuh. Sosok Dani lalu menghilang dalam sekejap, meninggalkan bau amis menusuk yang membuat perutnya mual. Dengan tubuh gemetar, ia pulang. Tapi dalam hatinya ia tahu, peringatan itu bukan sekadar ancaman. Pesugihan ini menuntut korban berikutnya. Malam itu, rumah keluarga Pak Rozak seperti diliputi kabut tipis. Udara dingin menusuk, membuat jendela berembun. Semua penghuni rumah duduk gelisah di ruang tengah. Anak-anak meringkuk ketakutan, sementara Bu Heni hanya bisa menangis pelan. Pak Rozak mondar-mandir, wajahnya penuh tekanan. Ia tahu waktunya semakin dekat. Sosok gaib dari hutan sudah menuntut korban berikutnya, dan ia tidak tahu siapa yang akan diambil. "Pak, kita pergi saja dari sini. Tutup warung itu. Aku nggak mau lagi." Suara Bu Heni bergetar. Namun sebelum ia sempat melanjutkan, lampu rumah mendadak padam. Gelap gulita menyelimuti. Hanya suara embikan kambing samar yang terdengar dari luar, padahal mereka tidak punya kambing. "Bapak, aku lapar." Suara Dani kembali terdengar. Kali ini jelas di dalam rumah. Anak-anak menjerit memeluk ibunya erat. Tiba-tiba pintu rumah terbuka dengan keras. Angin kencang masuk membawa bau amis yang membuat semua hampir muntah. Dari pintu sosok Dani masuk, tapi bukan Dani yang mereka kenal. Wajahnya rusak, lehernya sobek. Darah terus menetes ke lantai. Ia berjalan pelan, menatap satu persatu saudara dan orang tuanya. Sekarang giliran kakakku. Rina yang duduk di pojok langsung menjerit histeris. Tubuhnya terangkat sendiri ke udara seolah dicekik oleh tangan tak kasat mata. Kakinya menendang-nendang, matanya melotot, lalu krek, terdengar suara patah tulang leher. Tubuh Rina terjatuh ke lantai dengan posisi leher terpelintir. Bu Heni menjerit sekeras-kerasnya, merangkul tubuh anaknya yang sudah tak bernyawa. Belum sempat mereka bernafas, tiba-tiba anak kedua dan ketiga ikut menjerit. Dari mulut mereka keluar darah segar tanpa sebab. Tubuh kecil mereka kejang-kejang, lalu terdiam kaku. Pak Rozak menjerit putus asa, memeluk anak-anaknya satu persatu. "Hentikan, ambil aku saja, dan jangan mereka. Ambil nyawaku, jangan keluargaku." Tapi suaranya hanya disambut tawa kecil Dani yang menyeramkan. "Sudah terlambat, Pak." Bu Heni yang masih memeluk jenazah Rina tiba-tiba merasakan tangannya dingin. Julia menoleh. Ternyata tubuh Rina bergerak sendiri. Wajahnya pucat, matanya hitam, dan ia tersenyum aneh. Dalam sekejap, Rina yang sudah mati itu menancapkan giginya ke leher ibunya. Bu Heni menjerit,
Darah menyembur dari lehernya, membuat lantai penuh genangan merah. Ia terkapar, tubuhnya kejang, lalu diam untuk selamanya. Sekarang hanya tersisa Pak Rozak seorang diri. Ia terduduk di tengah rumah, dikelilingi mayat istri dan anak-anaknya. Air matanya bercampur keringat dingin. Sosok Dani berjalan mendekat dengan wajah penuh darah, sambil membawa sebilah pisau berkarat. Pisau yang dulu dipakai Rozak dalam ritual di hutan. Terima kasih, Bapak. Sekarang giliranmu. Pak Rozak berusaha mundur, tapi tubuhnya seolah terkunci. Pisau itu bergerak sendiri, melayang di udara lalu menancap ke dadanya berkali-kali. Darah menyembur deras, membasahi lantai, bercampur dengan darah keluarganya. Jeritannya menggema, lalu perlahan hilang dalam kesunyian. Keesokan paginya, warga sekitar curiga karena warung pindang balungan itu tidak buka. Beberapa tetangga mencoba mendatangi rumah Pak Rozak. Saat pintu didobrak, semua orang terperanjat. Mereka menemukan satu keluarga terbujur kaku di ruang tengah. Tubuh mereka hancur, berlumuran darah, dan mata mereka melotot seolah masih menyimpan ketakutan terakhir. Yang paling aneh, di dinding rumah ada coretan darah berbentuk tulisan, "Pindang balungan dibayar dengan balungan keluarganya sendiri." Sejak hari itu, warung pindang tetel balungan milik Pak Rozak ditutup selamanya. Rumah itu kosong, tapi warga sering mendengar suara anak kecil menangis dari dalam, disertai bau amis darah yang menyengat. Dan konon, siapapun yang mencoba membuka kembali warung itu akan mengalami nasib yang sama.